Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia. Saya dari kelas BPI 5A Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan meresensi sebuah artikel dari Randy Saryanto yang membahas tentang bimbingan karir. Langsung saja. Pengertian dari bimbingan karir. Menurut Donald D. Super tahun 1975 mengartikan bimbingan karir sebagai suatu proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan, kesatuan, dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja. Menurut batasan ini ada dua hal yang penting. Pertama, proses membantu individu untuk memahami dan menerima diri sendiri, dan kedua, memahami dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja. Sedangkan menurut Widiatmojo mengemukakan definisi bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang bertujuan untuk mengenal, memahami, dan mengembangkan potensi diri dalam mempersiapkan masa depan bagi dirinya. Lebih lanjut dijelaskan pelayanan bimbingan karir diberikan agar siswa mengenal konsep diri yang berkaitan dengan minat, bakat, dan kemampuan, serta mengenal jabatan karir yang ada. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan. Bimbingan dan konseling karir berhubungan erat dengan pendidikan karir, seperti dikemukakan Calhoun dan Finch tahun 1976 bahwa program pendidikan karir dimiliki tahapan berupa kesadaran karir, eksplorasi karir, dan persiapan karir. Pada saat ini, bimbingan karir mendapatkan tekanan untuk pelaksanaannya, khususnya di sekolah-sekolah SMA dan SMP. Pada kenyataannya, masih ada para siswa tamatan SMA atau SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, para siswa membutuhkan bimbingan yang baik, khususnya berkaitan dengan pekerjaan atau dengan kata lain mendapatkan bimbingan karir secara bijaksana. Dengan demikian, para siswa akan mengetahui apa yang akan dipilihnya serta melanjutkan studi atau akan langsung terjun di dunia pekerjaan. Selanjutnya, tujuan BK Karir. Menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 1989, tujuan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah adalah agar siswa dapat yang pertama meningkatkan pengetahuannya tentang dirinya sendiri, yang kedua meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja, yang ketiga meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja, dan yang terakhir menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, International Labour Office tahun 2010 merumuskan bahwa kegiatan layanan bimbingan dan konseling karir terkait erat dengan 4 kompetensi utama bagi para siswa agar dapat menghadapi masa depan karir mereka, yaitu yang pertama, kesadaran diri atau pengenalan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran akan kesempatan bekerja. Yang ketiga, pembuatan keputusan pendidikan dan karir. Yang keempat, pembelajaran transasional dan pengetahuan akan persyaratan pekerja. Selanjutnya, fungsi BK Karir. Menurut Bimo Walgito tahun 2010, saat ini bimbingan karir memang sedang mendapatkan tempat tersendiri sehingga lebih sering dilakukan. Bimbingan karir ini perlu dan penting untuk diberikan kepada para siswa baik SMP maupun SMA dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, para siswa di tingkat SMA pada akhir semester 2 perlu menjalin pemilihan program studi atau penjurusan.
Dan yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang tamat dari SMA akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Siswa yang akan langsung terjun ke dunia kerja tentu memerlukan bimbingan karir ini agar siswa dapat bekerja dengan senang dan baik. Dan yang ketiga, para siswa ada dalam masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Pada umumnya mereka belum dapat mandiri, maka dari itu mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menuju kemandirian tersebut. Dan yang terakhir, pada siswa SMP juga memerlukan bimbingan karir baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip BK Karir. Prinsip-prinsip bimbingan karir meliputi 1. Pemilihan karir lebih merupakan suatu proses dari suatu peristiwa. Yang kedua, pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri sendiri. Yang ketiga, bimbingan karir haruslah merupakan suatu pemahaman diri. Yang keempat, bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan dalam masyarakat. Yang kelima, dalam bimbingan karir termasuk pula pemberian informasi, keterangan mengenai latihan atau pendidikan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan. Agar bimbingan karir di sekolah dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan karir perlu diperhatikan para pembimbing khususnya dan administrator sekolah pada umumnya, terutama dalam penyusunan program bimbingan karir di sekolah. Pembahasan terakhir yaitu cara pendekatan bimbingan karir di sekolah. Bimbingan karir dilaksanakan melalui dua cara pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan individual, yaitu melalui penyuluhan karir. Bantuan dengan penyuluhan karir melalui dua cara. Yang pertama, konseling tentang pemecahan kesulitan dengan tujuan mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, bantuan perorangan agar masing-masing siswa dapat memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antara dirinya dengan dunia kerja. Dan yang kedua, pendekatan kelompok. Pertama, paket belajar, maksudnya pelaksanaan bimbingan karir menggunakan 5 pendekatan belajar, yaitu pemahaman diri, nilai-nilai, pemahaman lingkungan, hambatan, dan cara mengatasinya. Yang kedua, pengajaran unit. Setiap bidang studi memiliki suatu pokok bahasa yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Selama proses belajar hendaknya memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Dan selanjutnya, pengajaran unit. Setiap bidang studi memiliki suatu pokok bahasan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Selama proses belajar hendaknya memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Selama proses belajar memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan sehubungan dengan materi yang disampaikan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari membahas tentang artikel bimbingan karir ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.